Selamat pagi para peserta. Wah, udah pada senang nih kumpul pagi di sini untuk jalani pelatihan batch kali ini. Oh ya, perkenalkan saya Zulfikri Irfan dari Kaula Kopi. Atau bisa lebih akrab dipanggil Ivan gitu ya. Atau men, atau bro, bray, bor, atau ya lain lah biar lebih akrab aja nggak kaku gitu ya nanti kalau di pelatihan materi atau pas praktek nanti. Saya dari Kaula Kopi. Nah, menggeluti dunia kopi itu saya di 2011 hingga sekarang. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Dan sebelum di dunia kopi saya menggeluti itu dunia pastry dari 2008 ke 2010. Setelah itu dari 2010 ke 2011 saya menggeluti dunia masakan. Lengkaplah sudah perjalanan saya dari mulai masakan, dessert, pastry, dan minuman di dunia kopi dari 2011 sampai sekarang ini. Saya juga nggak sendirian, bersama dengan senior saya, seorang roaster. Selain seorang roaster, dia itu juga sebagai founder atau pemilik dari Kaula Kopi, dan dia juga sering ngisi acara di sebuah seminar-seminar kopi di Tempo, di banyak segala macam lah, di kampus-kampus juga. Selain itu dia juga sering dipanggil untuk menjadi juri di acara Barista Championship, tepatnya di kota Tangerang. Beliau ini menggeluti kopi dari 2014 hingga sekarang ini. Ya, langsung saja kita perkenalkan Fajarudin, atau biasa akrab nih, lebih akrab lagi dipanggil Fajar. Saya menggeluti dunia kopi dari 2011, sedangkan beliau di 2014. Jaraknya itu 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14. 4 tahun ya, cukup jauh. Kenapa saya menganggap dia sebagai senior? Jadi ceritanya begini. Ya, flashback dulu ya sedikit ya. Di 2011 ketika saya baru ingin tahu tentang kopi, salahnya saya tuh langsung terjun di latte art. Jadi saya tidak tahu apa itu pengetahuan dasar kopi, semua penyeduhan dasar manual brewing saya tidak tahu. Pokoknya basic-basic dasar kopi saya nggak tahu. Salahnya saya di 2011 itu saya langsung terjun di latte art. Pada saat itu yang saya tahu hanyalah espresso. Espresso basic menu yang saya tahu. Saya 2011 juga dengan Bapak Sapanda waktu itu ya Pan. Kita sharing bareng, latihan bareng, tapi latte art. Saling improve, saling support, adu improve. Saya bisa pattern ini, dia juga harus bisa. Panda bisa pattern ini, dan saya pribadi pun gue harus bisa gitu ya. Jadi kita saling support pada saat itu. Dan di 2014 akhir lah saya mengenal beliau si Fajar ini. Di 2014 kebetulan saya juga langsung sharing juga tentang kopi, dan dia ternyata pengetahuannya lebih banyak tentang dasar-dasar kopi. Jadi saya merasa penasaran, saya gabung di kelasnya dia pada akhir 2014, dan di tahun 2015 saya dapat sertifikat dari beliau, dan beliau ini yang mensertifikati saya. Saya juga dipercaya oleh beliau kadang juga untuk ngajar di kelasnya dia tentang penyeduhan dasar manual brewing, V60, Vietnam, cupping belum, ya, tentang manual brewing lah gitu ya. Oleh karena itu makanya saya menganggap dia itu senior saya ya, di atas saya, yang saya diberi kehormatan sertifikat lisensi dari dia gitu. Jadi intinya sebelum kalian mulai latte art, kalian juga harus tahu dasar-dasarnya kopi dulu nih. Dasar-dasarnya kopi. Jadi
perbedaan kopi antara Arabica, Robusta itu seperti apa, perbedaan espresso basic menu, cappuccino, coffee latte itu seperti apa, long black, americano itu seperti apa, dan masih banyak lagi lah. Paling enggak espresso basic menu kalian harus kuasai itu parameternya, rasio dan espresso yang baik itu seperti apa gitu. Sebagai barista yang baik juga kalian juga inti dasarnya itu, kalian juga harus mengetahui tentang dasar-dasar kopi. Karena latte art itu adalah bagian akhir dari sebuah pembelajaran. Seperti contoh, di masakan itu adalah bagian akhirnya. Plating, garnishnya kalau di masakan tuh. Percuma aja kalian bikin garnish sebagus mungkin kalau nggak tahu basic memasak seperti numis, goreng, memotong, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sayuran, jenis-jenis daging, kalau kalian nggak tahu ya sama aja bohong gitu ya. Jadi latte art itu adalah bagian akhir dari setiap pembelajaran kopi. Poin kecil, tapi penting nggak penting? Penting nggak sih latte art itu dipelajarin? Menurut saya ya semua ilmu perlu kita pelajarin ya. Antara latte art, semua espresso basic menu. Tapi intinya ya itu dulu, kalian harus tahu dasar-dasar kopinya dulu. Saya yakin kalian yang udah hadir di sini nih udah tahu tentang dasar-dasar kopi. Ya makanya kalian langsung ingin sekali penasaran gitu dengan latte art gitu ya. Apalagi yang batch 1, batch 2 kalian udah belajar dengan trainer sebelumnya. Dia juga senior saya pada saat itu. Kebetulan tema kali ini adalah latte art. Ya, oke. Nanti saya jelasin definisinya sedikit tentang latte art. Apaan sih latte art itu ya? Kalian tahu latte art itu apa? Coffee latte, cappuccino yang digambar gitu ya. Sedikit ya. Lebih lengkapnya adalah seni yang menggunakan media susu yang memanipulasi espresso hingga membentuk sebuah pattern gitu ya. Apa saja yang bisa diaplikasikan ke dalam latte art gitu ya. Kalau orang mendengar kata latte art itu langsung mindsetnya tertuju pada sebuah hidangan kopi yang di atasnya itu memiliki hiasan gambar gitu yang cantik. Tapi nggak cuma di situ. Latte art itu bisa difungsikan di berbagai menu lain. Contohnya kalau kalian udah memiliki restoran atau bekerja di salah satu coffee shop ternama, tapi tergantung dari SOP-nya sendiri itu ya. Atau contohnya matcha latte, taro latte, atau red velvet, hot coklat, kita bisa aplikasikan dengan latte art. Oke, nanti kita belajar sama-sama di sini, tidak ada yang saling menggurui, kita latihan bareng, belajar bareng, sharing bareng ilmu. Dan fungsi latte art itu sendiri apa? Fungsi latte art di dunia komersil atau di dunia bisnis seperti restoran, coffee shop itu untuk marketing ya, penjualan. Apalagi zaman sekarang itu penjualan di menggunakan internet gitu ya. Atau contohnya media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Biasanya kalau di foto-foto gitu ya, kunjungi coffee shop A gitu. Dia dengan fotonya coffee latte harga sekian, promo sekian gitu. Dan foto di coffee latte-nya itu pasti kadang latte art gitu ya. Tuh, contoh di dunia bisnis untuk menarik customer atau minat pembeli. Contoh kedua di kalian sebagai seorang barista itu fungsinya kadang juga ada apa? Championship-nya. Mungkin kalian berlatih. Fungsi latte art itu pattern yang untuk fungsi sebagai pattern di kejuaraan tertentu yang mengkhususkan latte art. Dan fungsi yang paling amat utama ya mempercantik tampilan minuman itu sendiri atau kopinya itu sendiri. Selain itu juga kalau menurut saya pribadi nih, latte art itu fungsinya ya naik. Oke, lanjut. Selain itu fungsi latte art juga bisa
menaikkan mood customer. Misalkan customernya lagi ruwet pikirannya, stres pulang kerja ya, ditagih pinjol, diputusin pacar ya, mungkin itu ya, dia stres. Atau ada sebagian tamu yang kayak gitu datang untuk ya self healing atau cute me time sendiri dengan kopi, secangkir kopi. Misalkan dia memesan kopi latte gitu ya, atau cappuccino lah sekarang. Tiba-tiba dengan pikiran yang stres, ruwet, tiba cappuccino sudah di serving dengan latte art gitu. Tiba-tiba dia lihat, wih, bagus juga nih latte artnya. Sayang kalau diaduk. Atau mungkin dia foto dulu ya kan. Wah, update status PA sedang ngopi IG. Mungkin itu bisa mengembalikan mood customer yang ruwet tadi menjadi lebih adem, lebih tenang, dan kembali menjadi tenang lah, nggak acak-acakan moodnya. Itu kalau menurut saya pribadi ya, itu sebagian contoh fungsi-fungsi latte art, manfaat latte art, juga definisi latte art. Oke, nanti kita pelajari semua. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum sejarahnya tuh latte art seperti apa? Udah tahu belum? Mungkin di sini ada yang udah tahu atau sedikit tahu, atau mungkin ada yang belum tahu latte art itu sejarahnya dari mana. Oke, nanti sekarang saya cerita sedikit ya tentang sejarah latte art. Jadi sejarahnya latte art itu pertama kali ditemukan oleh seorang pria asal Seattle, Amerika Serikat. Pada saat itu tahun 1980-an. Dia ingin sekali menggeluti seni dengan menggunakan media susu. Namanya adalah David Sommer ya. Dan juga dia seorang pemilik kedai kopi ternama di Italia. Namanya Vivace Espresso Roastery. Dan di tahun yang berselang gak berapa lama gitu, ada juga nih seorang pria Itali bernama Luigi Lupi. Dia mempelajari hal yang sama di tahun 1996. Dan si David Sommer dan Luigi Lupi tidak saling mengenal pada saat itu. Jadi sejarah singkatnya dia mengenal. Kita ke Luigi Lupi dulu ya. Luigi Lupi di tahun 1996 dia melihat sebuah kedai kopi shop ternama, kopi shop besar di Itali bernama, menurut sebuah artikel itu, sebuah sumber, namanya adalah Bowery Coffee Shop ya. Kopi shop itu pada saat itu belum buka. Si Luigi Lupi itu sungguh heran, terkesan kenapa kopi shop belum buka tapi antrian sudah begitu panjang menunggu kopi shop itu buka. Dengan rasa penasaran dia ikut antri nih di kopi shop itu. Ikut antri. Ketika pada saat kopi itu buka, tibalah semua customer tuh masuk ke dalam. Dan mungkin kan antrian nomor berapa gitu ya. Dia melihat customer lain memesan cappuccino, kopi latte mungkin, dan kopi lain sebagainya. Pada saat barista bekerja di belakang mesin kopinya di sebuah kopi shop tersebut, si Luigi ini sungguh terkesan ya melihat tampilan cappuccino itu berbentuk hati, apple, dan rosetta, tapi yang nggak begitu sempurna pada saat itu ya. Luigi sungguh terkesan pesona melihat seorang barista memainkan jaknya dengan begitu have fun gitu ya. Tibalah saatnya giliran dia pesan cappuccino. Diminumlah cappuccino tersebut oleh Luigi. Langsung pada saat itu juga Luigi memberikan selamat kepada barista tersebut. Selamat, cappuccinomu begitu bagus, begitu indah, pergerakan kamu sangat gentle. Lalu si
barista tersebut menjawab, terima kasih kamu terlalu kritis memberikan sebuah tanggapan kepadaku. Luigi bilang lagi, aku bisa mengajarimu, tapi sebagai gantinya kamu mengajari saya membuat pattern-pattern atau gambar-gambar tersebut seperti apple, hati, dan Rosetta. Barista tersebut namanya adalah Piero Merlo. Akhirnya si Luigi dan Piero ini setuju dah membuat, kita saling bertukar ilmu gitu. Tiap malam mereka mulai latihan bareng. Teknik Luigi memberikan pembelajaran kepada Piero memotong buah dan sayur, dan Piero mengajarkan Luigi itu cara membuat pattern yang love, hati, love, apple, dan Rosetta. Pada saat itu tulip belum ada ya. Nanti di akhir episode di akhir cerita baru ada tulipnya ya. Oke lah. Tiap malam mereka saling belajar, akhirnya si Luigi mengimprove tekniknya dia. Dia tahu bagaimana cara membuat love, apple, Rosetta dengan sempurna. Diimprove lah tekniknya si Luigi itu. Dan pada akhirnya si Luigi mempunyai ide. Dia membuat sebuah video tentang latte art gitu. Dia membuat pattern love, apple, Rosetta, dan menjualnya di sebuah website di Italia. Di tahun segitu 1996-1997 ya, mungkin internet di luar negeri sana udah canggih gitu ya. Dia membuat video untuk dijual. Video bagaimana cara steam susu, cara menuangkan susu ke dalam cangkir, ada espressonya gitu. Dibuatlah pattern love, hati, Rosetta, dan diberi nama di video tersebut adalah decorated cappuccino. Pada saat itu latte art belum dikenal, yang dikenal decorated cappuccino. Luigi melakukan browsing segala macam di website tersebut. Nah, Luigi menemukan seorang pria yang melakukan hal sama gitu. Luigi pun sangat terkesan ya sama pria yang ditemukan di website itu. Dia mengembangkan ide tentang decorated cappuccino, tapi ternyata ada orang duluan yang membuat video tentang tersebut sebelum dirinya ya. Sangat impresif lah. Luigi sangat kagum, dan rasa penasarannya si Luigi berkenalan via email oleh pria tersebut. Tahu pria tersebut siapa namanya? Ya, si David Sommer itu tadi ternyata ya. Akhirnya, nah ini pada saat si Luigi ngirim email ini nih, pada saat yang bersamaan juga si David Sommer ngirim email juga ke Luigi Lupi ya. Mungkin kalau di sekarang tuh ya, DM via Instagram atau Messenger Facebook kali ya. Perkenalkan dirilah si Luigi. Dan akhirnya berteman baik via internet, saling menukar video gitu. Dua topik video yang berbeda, tapi intinya sama. Sementara video Luigi Lupi itu tentang bagaimana cara steam susu, pouring susu ke dalam cangkir, dan membuat pattern 3 itu tadi, love, hati, dan love, apple, dan Rosetta, yang diberi judul decorated cappuccino saat itu. Sedangkan video si David Sommer ini adalah lebih condong ke arah barista job. Barista job tahu kan? Kalian semua tahu kan barista job itu gimana? Seperti cara grinding kopi yang baik, cara menggunakan temper, cara pengoperasian mesin kopi,
Dan di akhir video si David Sommer ini dia mendemonstrasikan sebuah rosetta kecil. Di video tersebut berjudul latte art. Dari situlah kata latte art muncul. Dari cerita mereka berdua, kita kembali ke barista di Bowery. Siapa tadi namanya? Piero Merlo. Kita kembali ke Piero Merlo. Akhirnya si Luigi kembali kepada Piero Merlo dan bertanya kepada Piero, dari mana kamu mempelajari pattern itu seperti hati, apple, rosetta? Siapa penemunya? Piero justru menjawab, saya tidak tahu, nggak tahu gua siapa yang nemuin, gitu kali ya. Saya tidak tahu siapa yang menemukan pattern tersebut. Saya hanya belajar di barista yang dulu bekerja di sini sebelum saya. Dia bilang seperti itu. Dan ada juga sumber yang mengatakan bahwa barista sebelumnya si Piero Merlo ini, dia melihat sebuah video si David Sommer tadi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa barista tersebut adalah si David Sommer, barista yang sebelumnya si Piero Merlo ini. Soalnya kan si David Sommer ini memperkenalkannya di tahun 80, sedangkan si Luigi Lupi di 96 dan 97 pada saat dia bertemu dengan si Piero Merlo. Jadi kesimpulannya, pattern latte art itu bisa datang dari mana aja ya. Nggak ada yang tahu. Tapi penemunya adalah yang pertama kali. Ya, jadi penemu latte art pertama adalah si David Sommer, dan yang mematenkan nama latte art yaitu si Luigi Lupi. Luigi Lupi juga dikenal sebagai the father of latte art, jadi ayah dari latte art. Luigi Lupi juga yang mematenkan nama-nama pattern di latte art seperti hati atau heart gitu ya, tulip, rosetta. Biografi singkat tentang Luigi Lupi. Jadi pada tahun 2001 sebuah produsen besar mesin kopi membentuk SCA atau Social Coffee Association di Italia. Pada tahun 2002 berhasil menyelenggarakan kompetisi barista pertama di Italia. Di SCA itu di tahun 2002 berhasil menyelenggarakan kompetisi barista pertama di Italia. Luigi Lupi sangat beruntung dia mengikuti kompetisi tersebut karena pada saat itu hanya ada 5 kompetitor, jadi kesempatan dia menang tuh lebih besar. Dan akhirnya Luigi Lupi juara 1 di Italia, dan di tahun 2002 berhasil mewakili Italia di Oslo, Norwegia untuk Barista Championship ketiga pada saat itu. Luigi memang gak juara pada saat itu, dia menduduki posisi 4. Tapi seluruh audiens, seluruh juri terkesan dan begitu impresif melihat penampilan Luigi Lupi yang membuat cappuccino dengan teknik latte art. Pada saat itu latte art belum dikenal di negara tersebut. Bahkan mungkin orang di seluruh dunia tuh gak ada yang kenal latte art. Jadi si Luigi ini yang mengenalkan latte art, membuat cappuccino dengan teknik latte art. Jadi semua orang pada terkesan, semua juri, audiens pada terkesan dengan dia. Akhirnya sebuah produsen besar di dunia, perusahaan kopi besar di dunia menghubungi dia, meminta dia untuk mengajari teknik latte art. Yang membuat Luigi sedih di sini adalah semua orang justru condong pada latte artnya itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, pelajarilah teknik dasar pengetahuan kopinya dulu, baru latte art itu hanya bagian akhir, metode pembelajaran akhir ya, bagian kecil dari dunia kopi yang sangat luas. Di Indonesia sendiri latte art diperkenalkan ya, sebelum di Indonesia, jadi di tahun 2004 itu Luigi memperkenalkan pattern tulip di kota Tesalonika, Yunani. Ya, jadi seperti kesimpulannya tadi,
pattern latte art bisa datang dari mana aja ya, gak ada orang yang tahu. Bahkan di Indonesia sendiri latte art itu masuk di tahun 2008 hingga 2010, dan yang memperkenalkan di Indonesianya pun saya juga nggak tahu. Saya pribadi kenal latte art itu dari sebuah tampilan foto di Facebook, dengan rasa penasaran, ih kopinya cantik banget, cakep banget ini kopi ya kan. Saya penasaran, saya pelajari latte art itu gimana sih cara bikinnya. Dan sekarang latte art sudah merajalela, pattern-patternnya juga sudah diimprove oleh berbagai barista pro di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Jadi itulah cerita singkat tentang latte art. Materi selanjutnya untuk sebelum belajar frotting, pouring, kalian juga harus tahu nanti tentang dasar mesin-mesin atau bagian-bagian mesin yang kalian harus tahu apa itu fungsinya ya. Dan yang akan dijelaskan oleh ahlinya di sini ada. Kita punya sponsor, kita mendapatkan sponsor dari Lamar Zoko. Kebetulan nanti mereka yang akan menjelaskan tentang bagian-bagian part mesin dan juga keunggulannya. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada peserta. Terima kasih juga nih terutama yang paling sangat utama adalah kepada Bapak Tio yang telah menunjuk saya untuk berada di sini. Ini suatu kehormatan besar Pak buat saya Pak, karena dipercayai untuk menjadi trainer di sini. Pada Bapak Safanda yang telah menghubungi saya untuk menjadi bagian dari pelatihan ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya ucapkan selamat siang, semoga sukses selalu.